بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة insyaallah ta'ala di pagi hari ini ya, ini kita sudah sekitar pertengahan Sya'ban ya, belum, tanggal 10 ya, sisa 20 hari lagi menjelang Ramadan. Kita mengejar target membaca, mengambil faedah dari buku yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani dengan judul Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam ya, Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengirimkan PDF ini ke ana via Jabri ya, maka mimbabil amanah ya wa nashril al khair, ana berniat untuk mengajarkan buku ini. Namun yang kita ambil adalah khusus pada bab zakatnya ya, khusus bab puasanya. Di sini disebutkan di awal-awal buku ini, kata beliau, ma'dzunun bi tab'ihi wa nashrihi li tadrisihi aw bai'ihi wa la yahillu li ahadin taghyiru syai'in minhu. Masyaallah ya, kata Syekh, diizinkan untuk dicetak, diizinkan untuk disebar, diajarkan atau dijual. Namun tidak diperbolehkan untuk merubah sedikit pun yang ada dalam isi buku ini tadi. Jarang ya, jarang kitab yang seperti ini diizinkan untuk dicetak, diizinkan untuk disebarkan, diizinkan untuk diajarkan atau dijual, namun tidak dihalalkan bagi seorang pun taghyiru syai'in minhu, mengubahnya, mengeditnya, tidak boleh. Wa man ahabba tarjamatahu ila lughatin ukhra fala yu'zan lahu hatta yasta'dzina al-muallifah. Siapa yang ingin menerjemahkannya ke bahasa lain, ini bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka tidak diizinkan sampai minta izin dulu kepada penulis. Nah, kalau antum pengen terjemah, silakan ya, minta izin dulu ya. Kita baca muqaddimah muallif. Muqaddimatul muallif yaitu Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil alam al-hayyil qayyum dzil jalali wal ikram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbil malaikati war rusul al-kiram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin atau imamal muttaqin wa sayyidal anam alaihi salatu wassalam wa ala alihi al-athhar al-kiram wa ala ashabihi al-bararah dhawin nushi wal afham wa a'lamul umma ba'da nabiyha bil ahkam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Itu namanya sajak, berakhiran dengan mim semua. Amma ba'du fa ahmadullah al-karim al-akram alladhi yassarani li ta'lifi kitabin lil mubtadi'in fi dirasatil fiqh syar'i. Kata beliau, aku memohon kepada Allah, aku memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yang telah memudahkan kepadaku untuk menyusun kitab bagi para pemula di dalam belajar ilmu fikih. Alladzi asmaituhu, yang aku kasih nama buku tersebut namanya Tuhfatul Badiin fi Fiqh Syar'i. Judulnya Tuhfatul Badiin. Dulu pernah kita ajarkan yang bagian salat ya. Wa arju an akuna qad
wuffiqtu liwad'il kitab ala tariqatin salihatin litadrisihi lil mubtadi'in fi dirasatil fiqh syar'i. Aku berharap mudah-mudahan aku telah diberi taufik, telah tepat dalam membuat buku tersebut dengan metode yang mudah untuk diajarkan bagi para pemula dalam belajar fikih asy-syar'i. Fakam min tullabin thaqulat alaihim al-kutub al-muwassa'ah fi hadzal bab. Betapa banyaknya dijumpai para penuntut ilmu yang berat bagi dia untuk membaca buku-buku yang luas, ya. Kadang susah bagi kita memahami seperti Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Muhadzab atau Majmu' Syarh Muhadzab An-Nawawi. Kadang susah, ya. Makanya dibuat buku-buku yang ringan untuk pemula. Wa qad istakhrajtu min hadzal kitab hadzal juz'a al-muta'alliq biz-zakati was-siyam. Sungguh aku telah keluarkan dari buku tersebut, buku Tuhfatul Badiin, bagian juz ini tadi, itu juz yang berkaitan dengan zakat dan puasa. Wa asmaituhu khulasatul ahkam fi zakat was-siyam. Aku kasih nama buku ini dengan judul Khulasatul ahkam fi zakati was-siyam. Itu yang akan kita pelajari ini tadi. Fa as'alullaha alladzi la ilaha illa hu ayyanfa'a bihadzal kitab. Aku memohon kepada Allah yang tidak ada sesembahan melainkan Dia, agar Allah memberikan kemanfaatan dengan buku ini, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan juga aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan buku ini tulus mengharapkan wajahnya yang maha mulia, wa ayataqabbala minni innahu was-sami'ul alim, dan juga aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima hal tersebut dariku, innahu was-sami'ul alim, wa yukhallid naf'ahu ila yaumiddin, dan juga aku memohon kepada Allah agar Allah mengekalkan, ya, kemanfaatannya sampai hari kiamat. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah untuk Syekh Muhammad ibn Hizam hafizahullah taala, wa ayusakhir tullab al-ilm li dirasatihi wa tadrisihi, dan juga aku memohon kepada Allah agar Allah memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk mengkajinya dan mengajarkannya. Innahu jawadun karim. Wa as'aluhu ayyaghfirli wa liwalidi wa li masyayikhi wa li jami'i man a'anana wa sanadana ala talabil ilmi wa nashrihi wa yatawaffana muslimin. Ya, kata beliau, aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuniku, mengampuni kedua orang tuaku, masyayikh-masyayikhku, guru-guruku. Beliau ini Syekh Muhammad bin Hizam ini murid Syekh Muqbil, ya, dan juga murid Syekh Abdurrahman Al-Adani. Beliau dulu di Dammaj, ya. Dan juga aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh orang-orang yang membantuku dan menyokongku dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya. Serta aku berharap kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Katabahu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ali ibnu Hizam al-Fadli al-Ba'dani, Darul Hadis As-Salafiyah bi Ib. Ya, beliau darul hadisnya di wilayah Ib, ya. Mudah-mudahan ada kesempatan orang Indonesia bisa belajar di sana. Tidak banyak orang Indonesia bisa belajar di sana, ya. Ini selesai pada tanggal 18 Rajab tahun 1445 minal hijratin nabawiyah ala sahibiha as-salatu wassalam. Itu muqaddimah, ya, dari Syekh Muhammad ibn Hizam al-Fadli al-Ba'dani. Kita masuk di inti buku, ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini, tidak nyampe 100 halaman, ya. Mudah-mudahan saja bisa kita selesaikan. Kitabus Siyam. Masail tata'allaqu bi muqaddimat 'anis shaum wa ru'yatil hilal. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa dan ru'yatul hilal. Apa itu? Disebutkan di sini ta'rifus siyam, definisi puasa. As-siyamu lughatan huwal imsak. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Ya, menahan. Itu puasa secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani shauman
falan ukallimal yauma insiyan. Kata Allah azza wa jalla, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sauman. Apa makna sauman di sini? Ai imsakan. Aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri. Apa bentuk menahan dirinya? Kata Maryam, falan ukallimal yauma insiyan. Pada hari ini aku tidak akan mengajak seorang pun berbicara. Wa fi syara', dan dalam syariat, definisi puasa dalam syariat, wa ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'is syamsi ila ghurubiha, yaitu ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Maksud terbit matahari di sini adalah fajar. Ya, fajar itu sudah dikatakan fajar, sudah terbit mataharinya. Sebenarnya sudah terbit itu matahari, cuman tidak nampak saja bagi kita. Difahami? Karena sudah dianggap tidak lagi malam. Ya. Jelas definisi puasa secara syar'i, at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'is syamsi ila ghurubiha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah azza wa jalla, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa tersebut sampai malam. Jangan berisik. Kalau mau berisik, duduk di sini belajar. Duduk, anak-anak tahfidzul Quran, dengarkan, duduk semuanya ke sini. Duduk semuanya di sini. Semuanya duduk. Orang taklim antum berisik. Duduk. Kalau mau berisik, duduk. Belajar semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ya, sampai malam. Apa makna malam di sini maksudnya? Maghrib, terbenamnya matahari. Jelas ya ikhwan? Mas'alatun. Ya. Masalah. Anwa'us shaum. Jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitab as-siyam min syarhil umdah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam syarah umdah min kitab as-siyam. Umdah di sini bukan umdatul ahkam ya, tapi umdatul fiqh. Umdatul fiqh. As-saum khamsatu anwa'. Puasa itu ada lima jenis. As-saumul mafrud bisyara'. Puasa yang diwajibkan dengan syariat. Syariat memang betul-betul mewajibkannya. Wa huwa shaumu syahri Ramadan. Adaan wa qadaan. Yaitu puasa di bulan Ramadan, baik secara ada ataupun qada. Wa shaumul wajib fil kafarat. Yang kedua, puasa wajib pada kafarat. Kemudian wal wajib bin nazar, wajib dengan nazar. Kemudian wasaum at-tatawwu, dan puasa sunnah. Jelas?
Jadi ada berapa puasa? Ada 5 jenis. Yang pertama, saum Ramadan adaan. Yang kedua, saum Ramadan qadaan. Yang ketiga, saum al-wajib fil kafarat. Kemudian yang keempat, saumun nadar. Kemudian yang kelima, saumut tatawwu. Jelas? Jadi puasa ada berapa? Ada 5. Yang pertama, puasa wajib Ramadan ada, wajib Ramadan qada. Kemudian saum kafarat. Kafarat itu contohnya misalkan ada orang naik kendaraan nggak sengaja nabrak orang meninggal dunia, dia puasa kafarat namanya ya. Demikian juga orang yang melakukan pelanggaran di musim haji, ada puasa namanya puasa kafarat, diat. Puasa yang wajib dengan sebab nazar, orang mewajibkan dirinya untuk berpuasa karena nazar. Dan yang kelima puasa apa? Tatawwu, puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid dan yang lainnya. Masalah saumu Ramadan, puasa Ramadan. Siyamu Ramadan fardun ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin qadirin ala saum. Puasa Ramadan tersebut wajib bagi setiap muslim. Non muslim wajib tidak puasa? Tidak wajib dia. Namun ingat, kafir tatkala tidak puasa, mereka di akhirat diazab 2 kali. Yang pertama dikarenakan kekufuran, yang kedua dikarenakan apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apaan? Meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir mereka nanti di akhirat double azabnya. Difahami? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka mengatakan, kami dulu bukan termasuk orang yang sholat. Sehingga orang kafir, walaupun dia tidak sholat, tidak puasa, jangan merasa bebas. Mereka akan diazab 2 kali lipat. Ya, itu dalam rangka mudha'afatul azab. Yang kedua, baligh. Orang yang wajib berpuasa adalah baligh. Anak kecil tidak wajib puasa sampai dia baligh. Wa anis sabi hatta yahtalim. Kata Nabi SAW, dari anak kecil sampai dia yahtalim, dia baligh. Jelas ya? Balighin, orang yang baligh, akil, berakal. Ya, berakal. Orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Orang gila wajib tidak puasa? Tidak wajib dia puasa. Kenapa? Karena dia gila. Muqim, dia berdomisili, tidak musafir. Ya. Qadirin ala saum, mampu untuk berpuasa. Kalau orang yang tidak mampu puasa tidak wajib, karena ada sakit, maka tidak wajib puasa. Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah wal ijma'. Yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Amma minal kitab, adapun dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Wa qaulu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Ayat yang pertama pada lafaz kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikum ilzamu, ya, asyam, wajib bagi kalian berpuasa. Falyasumhu itu fil amr, falyasumhu fil amr dengan apa? Dengan lamul amr. Wa amma minas sunnah, adapun dari sunnah, dari hadis, fa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar fi sahihain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin wa dzakara minha siyam Ramadan. Adapun hadis, yaitu hadis yang datang dari Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya apa? Shaum Ramadan, siyam Ramadan. Wa fi sahihain min hadis Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu anna rajulan jaa yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang agama Islam. Fa dzakara hadis, lalu beliau menyebutkan hadis tersebut, wa fihi, padanya ada lafaz wa siyam Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Fa qala rajul hal alayya ghairuhu, lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada yang lain selain puasa Ramadan ini tadi?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'. Tidak ada kecuali kalau engkau ingin melakukan puasa sunnah. Wa fi sunnah ahadits katsira tadullu ala dzalik. Dalam sunnah banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang puasa Ramadan. Wa ammal ijma' faqad ajma'atil ummah ijma'an zahiran ala wujubi siyami syahri Ramadan wa ala man ankara wujubahu kafara. Adapun ijma', sungguh telah terjadi kesepakatan para ulama dengan ijma' yang zahir tentang kewajiban puasa Ramadan dan juga tentang kufurnya orang yang mengingkari kewajiban puasa. Sepakat para ulama. Jangankan ulama, orang awam pun sepakat kalau puasa Ramadan itu wajib. Antum tanyalah orang awam, keliling antum di Palembang ini, seawam-awam mereka antum tanya, wajib tidak puasa Ramadan? Pasti mereka mengatakan apa? Wajib. Jelas? Nah, jelas? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masalah mata furido syahru Ramadan. Kapan, sejak kapan diwajibkan puasa Ramadan tersebut? Sejak kapan? Ya. Mata furido syahru Ramadan. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi Syarhil Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan tis'a sinin. Kata Al-Imam An-Nawawi, Rasul puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. 9 tahun. Li'annahu furida fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah wa tufiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal sanati 11 min al-hijrah. Intaha kalamuhu. Kata Imam An-Nawawi, karena puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah, sedangkan Rasul wafat pada tahun ke-11 Hijriyah di bulan Rabiul Awal. Jelas? 11 kurang 2 berapa? 9. Berarti 9 tahun, 9 Ramadan beliau berpuasa. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam waffaqahullah fi tawdihil ahkam. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Tawdihul Ahkam, wa furida shaumu Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat ijma'an. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah, sehingga Rasul puasa sebanyak 9 Ramadan, 9 tahun. Jelas? Nah, itu jelas sekali ya. Hukum puasa Ramadan wajib. Kapan dimulai diwajibkannya? Sejak kapan? Imam, sejak kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Hah? 2 Sya'ban. Yang benar saja. Antum Amri, tahun keberapa Hijriah? Ambil posisi push up. Yang tidak bisa push up. Faza, tahun keberapa Hijriah diwajibkan puasa Ramadan? Tahun ke-9. Ambil posisi push up. Butuh olahraga ini. Tahun keberapa Naufal? Hah? 10 push up, 10 kali. Antum 9 kali Faza antum. Karena antum 9 kali bilang. Antum Faiz. Hah? 12 Hijriah, push up lagi 12 kali. Itu antum. Tahun keberapa Hijriah diwajibkan puasa? Rifki. Anak Kertopati. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dia menjadi dai nanti di Kertopati. Push up lah 5 kali dah. Antum? Tahun ke-6, 6 kali dah. Antum? Ananda? Feros. Tahun berapa? 9 Hijriah, 9 kali. Sepampunya antum, pokoknya 9 kali. Gimana caranya? Yang penting 9 kali push up. Hamam. Enggak. Si Dede. Nama lengkap antum siapa? Nama lengkap. Nama antum.
Nama panjangnya? Hah? Siapa? Dede Alam? Yanzu? Pusat lah 5 kali. Antum ya. Tahun 2 Hijriah. Rasul wafat tahun berapa? Hah? Bantu. Wafat tahun 11 Hijriah, diwajibkan puasa Ramadan di bulan apa? Bulan Sya'ban. Rasul wafat di bulan apa? Rabiul Awwal. Ya. Jelas? Wallahu ta'ala al-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ba'da daras antum pikir sama-sama bareng-bareng. Ana yang pantau. Ya, naktafi bihadzal qadar.